Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Bapak Ibu, teman-teman, saudara dan saudari semua seluruh Indonesia atau dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada kanal saya ini ya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik teman-teman semua, pada kali ini kita akan membicarakan sekilas bagaimana tips sukses untuk ujian atau pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Karena ada beberapa teman juga guru-guru yang masih kebingungan, yang bertanya bagaimana tips supaya sukses pretest tersebut ya. Baik, kita angkat masalah ini pada sesi kali ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa mohon di subscribe channel ini ya. Terima kasih. Baik teman-teman, tips untuk sukses untuk guru peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 yang dapat kami sampaikan sebagai berikut ya. Tips lulus pretest PPG dalam jabatan 2022. Nah, yang pertama adalah pada prinsipnya manjada wajada. Artinya adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Atau kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu ya, supaya ketika hari H-nya atau tesnya kita tidak kebingungan. Jadi kita harus punya amunisi terlebih dahulu ya sebelum menuju ke medan pertempuran. Nah, teman-teman guru atau calon peserta tes pretest nanti sebelum tes ya, hendaknya terlebih dahulu harus tahu apa sih jenis soal yang akan diujikan di pretest PPG tersebut ya. Nah, berpijak dari pengalaman guru-guru yang sudah lulus pretest atau UKG dahulu ya, dulu namanya uji kompetensi guru, UKG, sekarang namanya pretest. Nah, dari pengalaman teman-teman guru dan juga dari pengalaman kita sebagai pengawas di UKG dulu ya. Nah, ini ada 4 kompetensi yang biasanya diujikan. Nah, 4 kompetensi itu adalah terkait juga dengan 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang pengajar ya, apakah itu pedagogik, personal, kepribadian atau sosial ya. Nah, jadi pertanyaan atau soal tesnya ya sesuai dengan kompetensi guru itu sendiri ya. Apa saja itu? Mari kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah tes potensi akademik ya. Tes potensi akademik. Nah, ini berbicara antara lain ya, khusus untuk SD ini ya, berbicara materinya antara lain tentang verbal, figural, soal deret, kemudian lain-lain. Nah, jumlah soalnya ini 40 soal dan model soalnya adalah pilihan ganda ya. 40 soal pilihan ganda. Tapi sekali lagi ini tidak menjadi patokannya apakah nanti jumlah soalnya seperti ini atau tidak. Tetapi ini adalah berdasarkan dari pengalaman tahun-tahun lalu ya. Kemudian estimasi waktunya sekitar 25 menit ya. Kemudian tes apalagi yang selanjutnya, yaitu tes pedagogik ya. Tes pedagogik. Apa itu pedagogik? Pedagogik itu adalah teori-teori tentang belajar mengajar ya. Artinya ini adalah makanan Bapak Ibu guru sehari-hari ya. Apakah itu mulai dari perencanaan pembuatan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar sekarang ya istilahnya, kemudian media atau perangkat pembelajarannya apa, sampai kepada evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa ya. Ya, kemudian mungkin sampai kepada remedialnya. Kemudian juga ada materi tentang cara membuat video pembelajaran. Nah, terutama di masa pandemi ini ya, semua guru saya yakin pasti sudah bisa membuat video pembelajaran walaupun bentuknya sederhana ya. Kemudian pada intinya tes pedagogik ini juga adalah terkait dengan tugas sehari-hari sebagai guru ya.
dan estimasi waktunya sekitar 20 menit, jumlah soal sekitar 15 ya, dan pilihan ganda. Jadi sekali lagi untuk waktu dan jumlah soal ini adalah perkiraan saja ya, berdasarkan pengalaman dari tahun lalu. Selanjutnya tes profesional. Nah, tes profesional ini adalah maksudnya di bidang studi atau ilmu yang Bapak Ibu ampuh ya. Misalkan di bidang studi guru SD, PGSD ya. Misalkan ada materi tentang pesawat sederhana, sistem pernapasan, pencernaan, ruang rangka, campuran heterogen, bahasa Indonesia, mencari ide, penggunaan materi ya, atau tematik atau yang lainnya ya. Jadi materi yang ada di SD ini juga biasanya berbeda yang diujikan kepada Bapak Ibu guru yang mengambil mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau IPA IPS ya. Jadi masing-masing soalnya nanti berbeda sesuai dengan mapel studi PPG masing-masing. Dan untuk estimasi waktunya sekitar 60 menit ya. Nah, ini paling lama untuk profesional ini 60 menit dan estimasi soalnya sekitar 40 sampai 70 soal dan pilihan ganda. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ya Bapak Ibu yang paling mudah, tes kepribadian. Ini tes minat dan bakat. Dan ini Bapak Ibu jawab sesuai dengan kepribadian Bapak Ibu masing-masing ya. Nanti soalnya mungkin ada berbentuk cermin, berbentuk apa gitu ya. Nah, ini menunjukkan kepribadian Bapak Ibu bagaimana. Ini diisi aja sesuai kepribadian masing-masing. Estimasi waktunya sekitar 15 menit, jumlah soal 15 soal. Nah, berarti kalau 15 menit, 15 soal berarti 1 menitnya 1 soal ya. Sekali lagi ini pilihan ganda dan sekali lagi ini adalah perkiraannya ya. Kemudian selanjutnya yang Bapak Ibu perlu perhatikan juga adalah apa sih kunci sukses dalam mengikuti suatu tes, apapun tesnya itu, kuncinya cuma satu ya, belajar. Belajarnya dengan sungguh-sungguh tadi ya, manjada wajada ya, belajar dan berlatih. Berlatih latihan soal sesuai dengan kisi-kisi ya, bisa dengan cara metode TikTok atau tanya jawab. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah waktu ya, manajemen waktu itu penting karena tesnya ini ada timing waktunya masing-masing. Masing-masing bagian, masing-masing tahapan itu ada waktunya masing-masing. Perhatikan itu ya Bapak Ibu. Dan mohon dijawab soal yang lebih mudah dulu dijawab, yang sulit dilewati saja. Tetapi yang sulit ini jangan tidak dijawab, harus dijawab ya, karena kalau tidak dijawab sudah pasti salah ya Bapak Ibu. Jadi mengurangi nilai Bapak Ibu. Kalau bisa tetap dijawab, kalau bingung menjawabnya yang mana yang benar. Nah, ini ada tips sedikit ya, tapi ini mungkin agak jelek ya Bapak Ibu. Kalau soalnya berbicara atau mempertanyakan tentang suatu pengertian atau semacamnya, maka carilah jawaban di A, B, C, D itu mana jumlah karakter jawabannya yang paling banyak dan lengkap. Maka itulah jawabannya ya. Baik Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah ini berbicara mengenai standar kelulusan ya. Di sini KKM-nya untuk pretest itu berapa? Nah, dulu informasinya ada 50, 55, 70, 80. Nah, ini kita tidak terlalu kita pusingkan berapapun standarnya ya. Yang penting di sini ya, Bapak Ibu, berapapun passing grade-nya, kita harus percaya diri. Kita kerjakan semaksimal mungkin kita jawab ya. Jadi kita fokus di sini kerjakan semaksimal mungkin ya. Kalau memang Bapak Ibu sungguh-sungguh belajar, menguasai dan soalnya seperti itu, insya Allah Bapak Ibu akan sukses ya. Nah, kemudian berbicara mengenai selesai pretest ujian itu biasanya nilai tidak dimunculkan ya, tidak dimunculkan lagi. Mengapa? Karena untuk alasan kemanusiaan ya. Karena dari berbagai pengalaman dulu pernah ya dimunculkan waktu UKG, ketika dimunculkan itu membawa dampak yang kurang baik bagi peserta. Misalkan ketika sebelum masuk ke ruangan wajah ceria ya, gembira, ketika keluar ruangan keluar dari tempat tes wajah jadi muram ya.
Nah, jadi mungkin dari psikologi ini dapat mengganggu Bapak Ibu. Kemudian juga ada alasan lain juga. Andai kata nilai itu dimunculkan dan beredar nilai itu kepada teman-temannya, kemudian sampai kepada siswa juga, takutnya, khawatirnya nanti menjadi bahan bulian atau ejekan dari siswanya tersebut ya. Dan di sini marwah seorang guru, harkat martabatnya kan bisa terganggu. Nah, ini alasannya tidak memunculkannya ya. Jadi intinya adalah untuk menjaga marwah Bapak Ibu guru itu sendiri. Nah, kemudian pengumuman soal lulus dan tidak lolos itu di SIM PKB masing-masing ya, silahkan dipantau secara berkala di akun SIM PKB-nya masing-masing, dan biasanya hanya berisi lulus atau tidak lulus ya keterangannya. Baik teman-teman, alhamdulillah demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan tips ini ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan Om Swastiastu.